Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dengan pembahasan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersyukur itu wajib bagi pengikut Kristus. Haleluya. Sebelumnya kita angkat pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus, Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta, oh bersyukur selalu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, tema ini menjadi sangat penting buat kita karena Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita lupa untuk memperkatakan atau kemudian melakukan satu hal ini. Karena apa? Seringkali kita euforia dengan berkat Tuhan, atau kemudian kita bersedih dalam kegagalan kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bersyukurlah senantiasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan hari ini kita akan melihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bersyukur itu wajib bagi pengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan melihat ada 3 hal penting mengapa kita sebagai pengikut Kristus itu wajib hukumnya, wajib kemudian kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, secara umum saya mau sampaikan di luar konteks kebenaran firman Tuhan ini, bahwa bersyukur itu menjadi satu cara kita membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita kembali dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 6, di mana konteksnya ini bangsa Israel dan Raja Daud itu sudah berhasil memindahkan tabut perjanjian Tuhan ke kota Yerusalem, dan Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka sangat bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 alasan mengapa mereka harus bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan hanya perpindahannya Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi 3 alasan yang sangat penting. Nah, karena itu kita akan melihat bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara respon Raja Daud dan juga bangsa Israel meresponi akan perpindahan dari tabut perjanjian Tuhan ini. Sebab makna dari tabut perjanjian Tuhan itu, di mana itu tabut berada, maka itu tempat itu, bangsa itu akan merasa sangat diberkati. Nilainya sangat sakral Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, hari kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, mengapa bersyukur itu wajib bagi pengikut Tuhan? Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kita bersyukur, kita memberikan tempat yang khusus kepada Tuhan, dan juga kita bisa kemudian menyatakan itu sebagai persembahan untuk Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, maka kita akan melihat bagaimana Raja Daud dan bangsa Israel benar-benar memperlakukan tabut perjanjian Tuhan
dan meresponi kehadiran Tuhan sebagai dalam lambang tabut perjanjian Tuhan dengan sangat-sangat baik. Nah, ada beberapa makna atau kemudian pemahaman yang saya dapatkan ini yang luar biasa dan menarik Bapak Ibu dan Saudara untuk kita pelajari. Mengapa kemudian dengan bersyukur kita memberikan tempat yang khusus sekaligus menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai nilai sakral dari sebuah kehadiran Tuhan lewat bertabut perjanjian, maka Bapak Ibu dan Saudara, mereka kemudian melihat bahwa itu adalah tanda yang baik Bapak Ibu dan Saudara. Mereka kemudian memberikan tempat yang khusus. Dalam ayat yang kita baca, ayat yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika itu Daud memberikan tempat yang khusus, memperlakukannya dengan sangat-sangat luar biasa, spesial Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka menempatkan pada tempat yang sudah disiapkan dengan sangat baik, dengan posisi yang sangat baik, tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang sangat baik Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita bisa melihat bahwa kehadiran tabut perjanjian Tuhan itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa mereka makin dekat di hadapan Tuhan, makin erat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan dalam hubungannya dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat mereka sangat bersyukur di hadapan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang kedua, ketika itu Daud juga meresponnya dengan apa? Dengan persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Ada dua persembahan yang luar biasa, korban bakaran di hadapan Tuhan dan korban keselamatan. Ada dua persembahan yang mereka sampaikan kepada Tuhan lewat kehadiran tabut perjanjian. Dan dua persembahan ini menunjukkan bagaimana Raja Daud dan bangsa Israel benar-benar bersuka cita, benar-benar menjadi satu tanda mereka mau taat, mereka memohon pertolongan Tuhan supaya hidup mereka, bangsa mereka, ke depannya mereka mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Selain itu menunjukkan bahwa mereka begitu taat, memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga tabut perjanjian tersebut, untuk benar-benar memelihara hubungan mereka dengan Tuhan sebagai satu tanda bagaimana Tuhan juga mengikatkan diri dengan mereka untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada Tuhan, kepada kita semua, menurut saya, bahwa selain itu juga Daud sebenarnya ingin membangun satu budaya yang luar biasa di antara orang Israel, bahwa ketika mereka kemudian meresponi kehadiran tabut perjanjian Tuhan, maka mereka juga harus kemudian Bapak Ibu dan Saudara mengajarkan hal tersebut menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan dalam hidup mereka, dan sampai kepada keturunan mereka dan sampai kapanpun Bapak dan Saudara. Ini luar biasa sekali. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, kita wajib mengucap syukur, sebab dengan mengucap syukur kita mampu memberikan satu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Apa itu? Memperlakukan Tuhan dengan khusus, memberikan tempat dan ruang yang khusus, baik dalam hidup kita, di hati kita, di pikiran kita, dalam tingkah laku, dalam apapun yang kita lakukan. Suara sahabat Kroci saya mau katakan kepada kita semua, makna ini luar biasa, sekaligus memberikan teladan kepada kita bahwa mengucap syukur memberikan tanda bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Daud sudah membuktikannya, memperlakukan rumah Tuhan dengan baik, memberikan tempat yang khusus, yang spesial Bapak Ibu dan Saudara. Mereka juga memberikan tabut perjanjian, dan mereka juga kemudian menjadikan ini sebagai suatu keputusan, momentum untuk mereka melakukannya sampai kapanpun. Luar biasa, komitmen, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya ingin memberikan satu pesan kepada kita semua. Lakukan segala sesuatunya dengan ucapan syukur, maka dengan engkau akan tahu bagaimana menjalin hubungan erat dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana engkau tahu bagaimana dengan persis bagaimana menjadi pengikut Kristus yang taat, berada di bawah otoritas Tuhan, kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Sebab itu bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Respon pertama ini luar biasa. Alasan pertama ini luar biasa mengapa kita harus
mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur kita memperlakukan Tuhan dan memberikan tempat yang spesial, juga menjadi suatu tanda persembahan kita di depan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ingat itu baik-baik Bapak dan Saudara, penting loh. Yang kedua, alasan kita kemudian wajib melakukan suatu ucapan syukur di hadapan Tuhan sebagai pengikut Tuhan, ya ada yang kedua dalam ayat yang ketiga, dengan mengucap syukur Bapak Ibu dan Saudara, maka kita sedang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apa buktinya? Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, suatu hal yang luar biasa dilakukan oleh Raja Daud ketika mereka kemudian selesai memindahkan tabut perjanjian dan menghadirkannya itu di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kerajaannya dengan real Bapak Ibu dan Saudara. Mereka tidak hanya bersyukur karena mereka memperlakukan Tuhan, memberi tempat yang spesial, tapi juga memberkati orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan rakyatnya Bapak Ibu dan Saudara. Dikatakan bagi laki-laki dan perempuan, artinya tidak ada diskriminasi untuk orang semua merasakan kemurahan Tuhan, kehadiran Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mengatakan kepada kita semua, siapapun kita, gendernya apapun, wajib Bapak Ibu dan Saudara punya hak yang sama untuk menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu layani Tuhan dengan baik. Jangan lewatkan kesempatan itu. Karena apa? Kalau kita melewatkan kesempatan itu, maka sama saja kita tidak sedang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tidak menghargai kehadiran Tuhan. Kita tidak sedang memperlakukan Tuhan dengan baik. Kita tidak sedang memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dengan kehadiran Tuhan, maka kita wajib mengucap syukur. Karena dengan itu kita bisa memberikan satu berkat bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada banyak orang di sekeliling kita. Dan dibuktikan oleh Raja Daud Bapak Ibu dan Saudara dengan memberikan apa? Memberikan makanan, sekeping roti, sekerat daging, sepotong kulit kismis. Bapak Ibu dan Saudara, ini diberikan kepada satu orang 3 macam makanan Bapak Ibu dan Saudara. Setelah saya meneliti, saya melihat bahwa makanan yang diberikan ini bukan sekedar bansos Bapak Ibu dan Saudara, tetapi suatu tanda bahwa mereka merasa diberkati, mereka mengucap syukur di hadapan Tuhan, dan sama-sama merasakan berkat Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mengatakan kepada kita semua bahwa dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, maka Daud sedang merespon ucapan syukur dengan memberikan makanan kepada banyak orang supaya berdampak secara jasmani dan juga rohani. Tidak hanya rohani saja Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, gereja, persekutuan, komunitas, orang Kristen, pribadi lepas pribadi, bukan hanya berdampak secara rohani, tapi juga harus berdampak secara jasmani. Di tengah keluarga, di gereja, di masyarakat, di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan apapun, jabatan, tugas, tanggung jawab, engkau harus menjadi berkat. Wajib, haleluya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, dengan hal tersebut menguatkan fisik orang-orang di sekitarnya. Ya kan, kalau makan, dia akan mau tidak mau badannya kuat, sehat Bapak Ibu dan Saudara. Karena Bapak Ibu dan Saudara, saya punya pengalaman ketika kita berkhotbah dan jemaat itu lapar perutnya Bapak Ibu dan Saudara, maka firman Tuhan itu tidak masuk Bapak Ibu dan Saudara, tidak dapat diterima. Karena apa? Di pikiran mereka bagaimana mengisi perut mereka, bukan mengisi rohaninya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mengatakan kepada kita semua, jadilah berkat, bukan hanya rohani tapi juga jasmani. Dengan begitu orang akan sehat dan mampu bisa menerima kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu, ini penting sekali. Daud juga membagikan makanan dengan tujuan apa? Untuk membangun kebersamaan, fellowship antara satu dan yang lain. Bukan hanya terhadap dirinya dan istananya dan keluarganya sendiri, tapi dengan begitu banyak sekali orang Bapak Ibu dan Saudara. Saya membayangkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa ketika mereka membagi makanan ini, mereka sedang membangun satu sistem yang luar biasa. Membangun makanan sebanyak ini Bapak Ibu dan Saudara. Ini bukan 20 orang, bukan 100 orang, tapi begitu banyak Bapak Ibu dan Saudara. Ini satu bangsa Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini membutuhkan tenaga, dana, waktu, sistem akomodasi, segala macamnya Bapak Ibu dan Saudara. Persiapan yang luar biasa. Ini artinya Daud benar-benar merespon kehadiran Tuhan, tabut perjanjian Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia meresponnya dengan begitu baik. Bapak Ibu dan Saudara, apa sih pelajarannya buat kita? Saya mau katakan,
kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, memberikan kita kesempatan kemudian untuk melayani Dia, memberikan kesempatan untuk mengasihi Dia, diberikan kita keselamatan, posisi untuk menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan bersyukur kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, untuk bukan hanya memberkati diri kita, orang-orang sekitar, orang-orang keluarga kita yang dekat Bapak Ibu dan Saudara, tapi kita juga bisa memberkati banyak orang, baik di dalam lingkungan gereja, persekutuan, komunitas, dalam lingkungan pekerjaan, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saya memberikan satu pesan rohani kepada kita sebagai orang Kristen, maka ucapan syukur nilainya dan statusnya wajib itu dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia di depan Tuhan, termasuk melakukannya bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka juga merasakan berkat Tuhan dan bersama-sama memahami dan merasakan bagaimana dampaknya bersyukur, bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup mereka, Bapak Ibu dan Saudara, dan semua kemurahan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu jangan lupa bersyukur. Haleluya. Karena dengan bersyukur kita sedang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sahabat Kroci, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, mengapa atau apa alasan kita harus dan wajib bersyukur di hadapan Tuhan sebagai pengikut Tuhan? Alasan yang ketiga adalah dengan bersyukur maka kita sedang membangun suatu sistem pelayanan atau memberikan satu pelayanan yang maksimal di hadapan Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yang menarik dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Raja Daud tidak hanya euforia dengan kehadiran tabut perjanjian sesaat itu, atau mungkin dalam seminggu, atau mungkin dalam sebulan, tapi Daud memikirkan satu pelayanan yang tidak hanya begitu saja, tapi dia menatanya dengan baik, dan dia memikirkan jangka panjangnya, satu kontinuitas pelayanan, bukan hanya hari itu, tapi terus menerus, dan dia sedang membangun sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat ada dua makna di balik Daud mempersiapkan pelayanan itu dengan begitu baik, Bapak Ibu dan Saudara. Daud, yang pertama ayat 4 sampai ayat 6, kita bisa melihat bahwa Daud membangun pola pelayanan altar dan sebuah manajemen tugas dan tanggung jawab. Ayat 4 dibuktikan dengan apa? Bapak Ibu, dibuktikan dengan Daud membagi tugas-tugas kepada mereka. Job description-nya diperjelas, dibagi, ada tingkatan, ada kemudian tugas jabatan, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu dalam gereja ada tugas, ada jabatan. Itu penting untuk apa? Untuk menata pelayanan itu, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan, Bapak Ibu dan Saudara, untuk flexing. Oh, saya ini pendeta, oh saya ini majelis, oh saya ini pemain musik loh, si handal. Bukan, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi untuk menata pelayanan itu supaya berkelanjutan, dapat dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya pada saat itu, tapi terus menerus. Dan itu menjadi satu warisan yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, dengan tujuan memasyurkan nama Tuhan Israel, dan yang kedua untuk menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel. Ini tujuannya luar biasa. Jadi Daud menata itu supaya kontinuitas memasyurkan nama Tuhan dan mengangkat puji-pujian, ucapan syukur itu tidak hanya hari itu, tapi terus menerus. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah sedang mewariskan hal itu kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada komunitas kita, gereja, persekutuan? Pertanyaan yang kita harus jawab dengan pembuktian, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat, meneliti ayat yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, 5 dan 6, kita bisa melihat bahwa di situ ada kepala kepala pelayannya. Siapa itu? Asap. Ada kemudian wakilnya, disebut orang kedua Sakaria. Ada anggotanya, Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed Edom, Bapak Ibu dan Saudara. Ada pelayan musiknya loh, lengkap. Ada pelayan altarnya. Yehiel itu semua memainkan gambus, kecapi, Asap memainkan ceracap, Bapak. Ada juga imam-imam, siapa? Benaya, Yahasiel sebagai peniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Jadi Daud menata dan begitu bagusnya, dan dia ingin supaya hal tersebut dilakukan bukan hanya itu, tapi terus menerus. Dengan begitu, Bapak Ibu dan Saudara, pelayanan Tuhan akan berjalan dengan baik.
Tidak ada superioritas kemudian hanya seorang one man show, no Bapak Ibu dan Saudara, tapi menjadi satu kebudayaan, satu habit bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan. Karena dengan cara itu kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan, bukan hari ini saja tapi terus menerus. Bukan hanya satu momen, tetapi terus menjadi satu kebiasaan yang diwajibkan, yang kemudian terbangun dari diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, dan yang kedua, Daud membangun hal tersebut, manajemen pelayanan itu, dengan tujuan supaya dengan cara itu Daud sedang membangun satu budaya melayani Tuhan, melayani di hadapan tabut Tuhan. Karena apa? Manusia ini punya batas umur. Jadi ketika sudah diwariskan, kemudian diajarkan, kemudian dipahami oleh generasi berikutnya, bisa dilakukan turun temurun Bapak Ibu dan Saudara, sehingga bisa diwariskan kepada anak, cucu, cicit dan macam Bapak Ibu dan Saudara. Dan tugas-tugasnya juga dijelaskan dengan baik. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita punya bakat, karunia, talenta Bapak Ibu dan Saudara, maka kembangkan itu dan kemudian wariskan juga kepada siapapun. Karena itu saya Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin kesaksian sedikit. Saya punya kemampuan yang Tuhan berikan sebagai satu anugerah untuk mengajar Bapak Ibu dan Saudara. Dengan mengajar saya kemudian merasakan damai sejahtera. Ada satu kebanggaan yang luar biasa. Tapi di balik itu semua, saya kemudian belajar untuk membagikan apa yang saya punya, untuk saya bisa bagikan menjadi berkat bagi banyak orang, sekaligus membangun budaya yang bisa kemudian ditiru, bisa diteladani, bisa dilakukan terus-menerus oleh generasi ke generasi sampai kapanpun Bapak dan Saudara. Bahkan ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini, maka itu akan terus-menerus. Dan suatu saat orang akan mengingat, dulu ada seorang bernama si A menjadi guru Bapak Ibu dan Saudara dan menjadi berkat luar biasa. Dan itu akan menjadi bukan hanya suatu kebanggaan, bukan hanya nama, tapi satu habit yang luar biasa untuk dibangun Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci, mari kita membagikan kasih Tuhan itu, membagikan ucapan syukur itu dengan membangun pelayanan yang maksimal di hadapan Tuhan. Karena orang yang mampu bersyukur adalah orang-orang yang ingin memaksimalkan dirinya, tidak egois, tidak sombong, tidak angkuh, tidak eksklusif. Dan Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita semua, menjadi suatu kritik buat gereja, persekutuan, komunitas, dan kita semua. Orang-orang Kristen seringkali melakukan hal-hal yang eksklusif Bapak Ibu dan Saudara, sehingga dunia, orang sekeliling kita tidak bisa merasakannya. Dan saya mau katakan kepada kita semua, kadang kita terbatas dengan cara-cara yang kemudian kita hanya tiru dari luar, kemudian kita konsumsi di sini, hanya mengganti nama Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita tidak mau membangun dari diri kita. Saya mau katakan kepada kita semua, jadilah pelayan Tuhan yang mau membangun pelayanan Tuhan dengan maksimal. Dengan cara itu engkau akan belajar bersyukur, dan bukan hanya engkau saja, tapi orang di sekitarmu, keturunanmu, keluargamu, gerejamu, persekutuanmu, komunitasmu, dan semua orang yang ada di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mengucap syukur di hadapan Tuhan itu wajib. Dengan kita mengucap syukur, maka kita sedang memperlakukan Tuhan, memberikan tempat yang khusus bagi Tuhan, dan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena dengan cara itu kita sedang menyenangkan hati Tuhan, menandakan bahwa kita taat, kita mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dan kemudian kita juga bisa kemudian dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, kita dengan mengucap syukur sebagai suatu kewajiban, maka kita sedang membangun, memaksimalkan diri kita, pelayanan kita, orang-orang di sekitar kita, untuk kemudian juga turut bersama-sama mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim B'Shem HaMashiach. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini membangun diri kita, mendorong kita, memberikan semangat yang baru Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Elohim B'Shem HaMashiach. Haleluya, haleluya.